lagi diupayai juga alumni UGM. Memalukan kalau menurut saya. Dan tidak ada kalau dikata Pak Romadi tadi, tidak ada kata yang salah. Bahasanya jelas. Begitu. Jadi jangan pembenaran. Kalau menurut saya, saran saya cabut. Kalau tidak itu. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Ketemu lagi bersama ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Kayaknya cuaca mendung dan beberapa kali hujan seperti suasana hati Presiden Jokowi nih. Hatinya dia yang hujan, aku yang basah. Bagaimana tidak, makin hari yang bersuara kritis ke pemerintah sudah kayak hujan kemerutuk di atas genteng. Bunyi hujan di atas genting. Dan yang bikin pemerintah makin tidak bisa apa-apa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 terlihat pasang badan buat mereka. Pasang badannya Raja Jogja ya tak simpul ke beliau genah wes wegah karo Jokowi. Wes emoh sama kepala negara tidak lagi mendukung. Presiden kita nyat wes rawel kok. Gak asik loh. Negara kok kayak miliknya aja. Apa-apa diatur berdasarkan maunya. Nek pengen ngatur yo, aturlah apa yang jadi kewenanganmu gitu loh. Misalnya penunjukan menteri, siapa pejabat gubernur, berapa RAPBN yang mau diajukan, berapa kenaikan gaji PNS, nah itu lagi urusanmu. Nah tapi nek masa depan Indonesia, siapa pengganti dirinya, bagaimana pemilu dan pilpres diadakan, kan yo manut aturan, bukan manut presiden. Kemarin DKPP akhirnya Kemarin DKPP akhirnya memvonis ketua KPU dan 6 komisioner diputuskan bersalah. Sebelumnya Hakim Konstitusi juga diputuskan salah oleh Majelis Kehormatan MK. Jadi bila mau jujur, Presiden saiki wisin pol. Lah menyelenggarakan pemilu yang nggak berisik, nggak ribet, nggak terlihat dia cawe-cawe, malah banyak elemen nyoroti kebijakannya. Dan akhir-akhir ini, orang-orang kampus menyatakan sikapnya, intinya mengkritisi penguasa untuk tidak ikut campur tangan, mengganggu proses demokrasi ngubek-ubek. Ini loh akibatnya. Bila anak penguasa mau maju kontestasi saat bapaknya berkuasa. Mbak Yus pikir Pilpres 2014 dan 2019 kui wes abot. Dan sekarang saat Pilpres yang tidak melelahkan. Apalagi di awal-awal kayak bakal ada 3 atau 4 pasang calon. Lah kok luput hitung-hitungannya Mbak Yus gitu. Sebenarnya yang bikin riuh itu bukan jumlah pasangan nih, melainkan ikutnya si Samsul Blimbing Sayur itu yang malah nambah senewan aja loh. Aku senewan, semua senewan kayaknya ya. Samsul Blimbing Sayur, wes jangan kowe iki kelihatan banget loh dirimu belum dewasa. Dari apa yang terlihat sejak mendaftar, kampanye, debat cawapres, kan wes ketahuan. Kapasitasmu memang belum wayahe. Buktinya orang tuamu jadi ikut-ikutan dalam proses pilpres. Nggak pengen ngelihat Samsul Blimbing Sayur kalah. Lah, apa sih Samsul Blimbing Sayur nek kalah itu ngamukan toh? Jadi bapaknya harus ikut-ikutan sampai kayak gitunya gitu. Nah syukurlah Ngarso Dalem ngerti, ini negara sudah dibuat mainan, sudah nggak benar kepala negara ini. Makanya beliau dawuh bahwa pernyataan sebagai guru besar, akademisi, rektor itu bentuk aspirasi dan dalam demokrasi itu sah-sah saja. Serius kui, ngendikane beliau begitu, saya nggak percaya golek ono dhewe beritane. Mbak Isra ngapus ya, golek ono. Alhamdulillah, matur nuwun Ngarso Dalem, pernyataan panjenengan bakal makin mempertegas negara ini dijalankan sudah melenceng dari garis semestinya. Loh Pak Jokowi, gimana itu? Raja Jogja sudah bertitah menegaskan sikapnya jika suara-suara kampus itu hak dalam demokrasi. Mestinya bukan hanya itu, namun Presiden menghentikan tindakan-tindakan yang merusak demokrasi kita.
Wes genah ngono, beberapa rektor yang belum bersikap menyoroti pemerintah didekati oleh beberapa pihak untuk membuat pernyataan yang malah mendukung Jokowi. Nah, yang sudah membuat rekaman dukungan pada pemerintah misalnya ada Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sementara Yunika Sugio Pranata, Universitas Atmajaya, Unimus, Unwahas, rektornya dikirimi WA dari Poltabes Semarang diminta buat video atau pertanyaan mengapresiasi kinerja pemerintah. Mereka yo genah wega menolak yo rasuti diatur-atur koyo ngono kuwi. Jika kampus-kampus itu bersedia, teks yang dibacakan atau surat pernyataan yang ditandatangani wis disiapke. Gari orek-orek kirim ke polisi kuwi ya toh. Iki piye to, kok saiki polisi ngurusi kampus barang iki lho. Dan Poltabes Semarang sudah mengakui memang mereka yang mengirimi permintaan itu. Pak polisi, nek nggak mudeng wis rasa cawe-cawe. Urus saja apa yang jadi kewenangannya. Kan wis dipeseni toh, TNI Polri itu netral. Tidak bicara politik, tidak kubu-kubuan, bela sana, bela sini, apalagi bela Sophie, artis bela Sophie. Lah apa sih yang membuat kalian gelisah? Kampus-kampus itu kan menyuarakan hati nuraninya. Para rektor dan guru besar itu menyoroti presiden loh, sama sekali tidak mengurusi pilpres. Tapi ada dua pendukung Bahwo sama Samsul Blimbing Sayur yang suaranya seperti biasa. Fals, bukan Iwan Fals ya. Marahi keri kuping. Siapa mereka? Siapa lagi jika bukan Fahri Hamzah dan Habibur Rahman. Fahri di akun Twitter atau akun X bilang, stop politisasi kampus jelang coblosan. Fahri malah jelas-jelas menuding jika para akademisi yang bersikap keras ke presiden, pelaku utamanya di 03 atau terafiliasi ke 03. Mbak Yus menghormati analisa ngawurnya itu. Super ngawur. Gimana Pak Ganjar dan Profesor Mahfud termasuk Bu Mega bisa ngatur rektor UI, UGM, ITB, IPB, dan puluhan guru besar lainnya? Gimana caranya? Mereka itu panduannya hati nurani. Dan jika ada kesamaan hati nurani antara Pak Ganjar, Profesor Mahfud dengan kalangan kampus, ya normal. Kan Profesor Mahfud memang dari kalangan akademisi. Kok malah Bung Fahri yang nyolot sih? Nyolot. Buktikan Bung Fahri jika kubu 03 yang mengatur mereka. Mau mengaturnya pakai apa, Bung? Kami bergerak aja udah susah. Rakyat yang dukung Pak Ganjar itu bergerak atas biaya sendiri, nganggo duit dewe. Nggak ada yang bisa diberikan Pak Ganjar sama Profesor Mahfud ke kalangan kampus itu. Nggak ada sama sekali. Kesimpulan Mbah Fahri itu sama saja juga menyebut sikap Sultan dibiayai kandidat 03 gitu. Iya. Hati-hati loh Bung Fahri, jangan menyimpulkan sesuatu yang belum jelas. Apalagi tidak ada buktinya sama sekali. Gile bener sampai menyebut kelompok yang mengatasnamakan kampus itu justru orang-orang berpartai di dalam kampus. Wes sudah ngasal banget ki Bung Fahri, gelap mata wes mulutnya wes remblong ya toh, gaspol, gak diatur sama sekali. Semoga kalangan kampus baca Twitternya petinggi Gelora itu dan diperkarakan saja. Wes ngawur banget ki masalahnya. Tulisannya itu sudah tendensius dan membuat kesimpulan yang keliru. Kayaknya bekas elit PKS ini kepanasan juga. Nggak nyangka, ternyata banyak orang top di perguruan tinggi masih banyak bersuara. Dipikirnya Jokowi sudah bisa menjinakkan mereka. Soalnya kan sejak 2014, kita hampir tidak mendengar kampus bergerak, kecuali mahasiswanya. Ngeri banget ya Bang Fahri. Melihat tiap hari berbagai kampus, baik kampus negeri, kampus swasta, kampus yang dari binaan Kementerian Agama, nggak mau kalah. Lah emang bila menyangkut hati nurani, kita harus bersuara lah gitu loh. Apa ya meh meneng wae. Habibur Rahman malah luwih ngawur meneh.
Katanya ada guru besar nyamar ke kampus seolah netral, tapi menyudutkan pemerintah untuk mendowngrade paslon tertentu. Ya lah, Beb, nek jeplak ya ora sembarangan loh. Sebut saja, mana guru besar yang nyamar ke kampus? Tunjukin saja siapa orangnya. Jika ada, serahin tuh ke Pak Menteri. Suruh kasih sanksi. Ya toh, ojo gacun jeplak wae. Kampus itu netral, jika bersuara pasti ada penyebabnya. Kecuali suara kentutmu yang tidak ada alasannya, asal bunyi aja. No. Biasanya sing ora muni iki mambu. Lah nek kowe wis bunyi mambu sisan. Do semaput. Jika pasangan Prabowo Samsul merasa tersudutkan, ya syukur. Jadi memang mereka bisa mengukur diri secara standar keilmuan. Pasangan Mbah Samsul Blimbing Sari itu memang pasangan yang tidak memenuhi kualifikasi para dosen. Nek terpilih bisa bikin negara kita makin merosot kualitasnya, ya kualitas programnya, kualitas kehidupannya, apalagi kualitas demokrasinya. Ancur-ancuran wis remuk, acur. Jadi, semua tak kembalikan ke Ngoser. Pilih ngikut Sri Sultan Raja Jogja atau ngikut Fahri Kamyah sama Bib Rahman. Terus pokoknya ngerti lah yang tak maksudkan. Nek Mbak Yus melu sing jejeg tur cetha bener ya toh, ngarsa dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X saja. Dan para ngoser juga ngikut Mbak Yus juga ya. Sekian ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.